Kalau ada berani memakai salib dan segala macam, sudah ditekankan oleh ustadz-ustadz itu bahwa tidak boleh orang Muslim dirawat di rumah sakit ini. Sekalipun dalam prakteknya rumah sakit ini selama ini juga merawat yang non-Kristen. Tetapi sudah ada statement yang menyatakan bahwa kalau rumah sakit ini berdiri dan masih ada simbol-simbol tersebut, maka umat Islam diharapkan tidak boleh datang untuk dirawat di rumah sakit ini. Rumah sakit Cikini ya, karena nanti akan saya posting di Hagios. Nanti yang di YouTube ini yang campur-campur dengan report. Ceritanya begini ya. Pada mulanya saya mendapat email dari seorang tak dikenal ya, Pak tolong angkat kasusnya rumah sakit Cikini. Saya tidak respon ya, saya pikir itu bukan urusan kita, itu urusan internal, kita nggak ngerti. Pak, 2 kali email, Pak diangkat, kok ini kayak mendesak sekali, ada apa ini? Ya kan, saya pikir orang iseng. Yang ketiga, nulis lagi, nah saya jawab kan, ini kaitannya apa? Kaitannya, kasih nomor teleponnya, ini kan tiba-tiba ada yang WhatsApp saya juga. Ya bagus dong, lebih modern. Nah kemudian saya di WhatsApp lagi oleh orang yang berbeda. Pak, ini mau diambil alih sama Sandiaga Uno. Wah, di situ saya langsung panas itu saya. Ada apa ini? Nah, kalau kita kemarin dengar dari Pak Komar kan laporannya Sandiaga kan hanya 1% di 2% di Saratoga. Enggak ya, 21% sahamnya Sandiaga Uno di Saratoga. Masih 20, walaupun Saratoga pemegang saham 30% ya. Dan Sandiaga Uno yang pegang 20%-nya. Nah, jadi kalau 20% itu 1/5. Jadi kalau 30% Sandiaga Uno pemegang kurang lebih 6% dari nanti bakal PT Prima ya ini ya. Jadi kurang lebih kalau dihitung ya 6%-nya. Ya, hitungannya gitu kan. 1/5 20%, ya kan. Jadi 6% dari total seluruh Primaya itu. Dan Sandiaga Uno duduk di dalam pemerintahan, ya. Dan ini yang tidak bisa dijawab. Karena ada celah di sana. Ya kan? Bagaimanapun juga kalau sampai yang 30% ya kan, yang kemudian menjadi masalah, itu namanya BOT. Saya tidak pernah dijual ya, itu namanya diserahkan bukan dijual. BOT itu yang menyerahkan manajemen. Dan yang disampaikan Pak Komar beda dengan yang ada di dalam meeting-meeting selanjutnya. Ya, cuman yang 1 hektar yang lain enggak ya, di dalam proposalnya itu saya kan tanya dengan beberapa teman ya, Pak ini sebetulnya kasusnya PGI dengan rumah sakit Cikini ini macam mana? Wah, dua-duanya nggak benar ini. Dua-duanya nggak benar. Yang satu bekas ngerampok, yang satu mau ngerampok. Jadi rampok-rampokan. Nah, intinya kan begitu kan. Oh, jadi rampok-rampokan dong, Pak. Nah, dia cuma ketawa. Ya sudah, nanti kita akan jawab ya. Nanti kita akan dengarkan beberapa teman, biarkan mudah-mudahan teman kita yang ngasih informasi tadi saya itu datang ya. Jadi kita mau dengarkan yang jelas ya, karena saling tuduh-menuduh kan dua belah pihak kan. Tapi teman informasi saya yang lain ini bilang begitu, yang satu adalah barisan sakit hati, yang satu ingin memainkan itu tadi, ingin dapat jatah juga dari situ. Kelompok yang satu menggunakan tangan orang-orang jujur. Ya, menggunakan tangan orang-orang jujur. Biasa toh? Begitu biasa. Orang-orang jujur itu dimanfaatkan untuk kekuasaan, itu selalu biasa. Dan nanti nggak dapat apa-apa, cuma dapat caci maki aja yang jujur-jujur itu kan. Dimainkan oleh orang-orang yang tidak jujur ini. Nah, konon begitu ya, tapi kan ini balik lagi, kita harus jelaskan, dengarkan dari, makanya saya coba SMS Pak Kris Kanter, karena nggak ada WhatsApp-nya, saya cuma dikasih nomornya, terus saya SMS, nggak dijawab. Terus ada teman-teman yang mencoba menghubungi Yakes, katanya
yang berkepentingan nggak bisa ikut, tapi nanti ada perwakilan akan masuk kemari. Teman-teman yang dari Yakes, tolong raise hand, ya, tolong raise hand. Iya. Oke, silakan, Dokter Geronimo. Luar biasa, Dokter Geronimo ini. Oke, selamat malam semuanya. Halo. Luar biasa. Oke, ini kita mohon maklum ya kali ini karena ada ancaman-ancaman itu. Teman-teman yang beberapa narasumber saya ini nanti nggak pakai wajah ya, di saudara-saudara mohon dimaklumi ya. Oke, silakan Pak Dr. Geronimo. Ya, saya mungkin perlu penjelasan bahwa saya dalam posisi sebaik mungkin untuk dalam posisi netral ya untuk hal ini. Nah, sebenarnya sangat disayangkan bahwa masalah BOT Rumah Sakit Cikini ini menjadi viral dan dibahas melalui sosial media dan sebagainya. Sebenarnya hal ini tidak terjadi, namun saya bisa memaklumi bahwa sejak awal direksi memang tidak dihadirkan, gitu ya. Kalau dimulai dengan dari tidak dihadirkan pada sidang raya di Maingapu tahun 2019 dan seterusnya sampai sekarang. Padahal pembicaraan Pak Pendeta Komar maupun Pak Iskandar katanya dari awal bahkan sampai dengan mekanisme bot ini sudah dibicarakan dan melibatkan direksi. Gitu. Padahal kita dengar kemarin dari perwakilan rumah sakit membantah bahwa mereka tidak pernah dilibatkan sejak awal. Gitu. Jadi mereka tidak tahu apa-apa. Gitu. Nah, oleh karena tidak kepastian ini, maka mereka mau bicara kemana? Akibatnya mereka bicara ke sosial media. Ya, saudara tinggal menilai aja bahwa ini pantas atau tidaknya. Tetapi saya bisa melihat bahwa kondisi inilah yang menyebabkan hal ini dibahas di sosial media. Dan kemudian bergulir, ada tanggapan dari pendeta-pendeta lainnya, kemudian juga hak jawab dari pendeta Mengapul, kemudian hak jawab dari pendeta Komar, kemudian Pak Kris Kantar, ya. Itu yang perlu saya tekankan bahwa hal ini sebenarnya tidak harus terjadi dibuka lebar dan memalukan gitu. Kalau dari awal kebiasaan itu katanya sih sejak zaman Belanda, kalau mau menjarakan sesuatu semua didudukan secara bersama-sama gitu. Ya direksi, ya PGI, ya yayasan, semua didudukan sama rendah sama tinggi gitu. Untuk membicarakan berbagai macam masalah, bahkan rencana strategis apa gitu. Nah, dalam soal IoT ini sama sekali tidak dilibatkan direksinya. Jadi bisa dimaklumi bahwa direksi atau saya sebutkan perwakilan dari Rumah Sakit Cikini ini maupun karyawan, nakes dan sebagainya, mereka mencari jalur sosial media untuk bertanya hal tersebut dan membahas. Ini memang mungkin dimulai dari kanal Pendeta Mengapul ya, kemudian ke Pak Paul gitu. Nah, yang perlu saya garis bawahi yang terkini ya, saya mungkin kalau dalam menyinggung judul dari Pak Pausang, memang tidak dipungkiri ada ya namanya juga pegawai gitu. Ada tekanan-tekanan khusus, tekanan-tekanan tertentu lah, secara langsung dan tidak langsung yang dirasakan oleh beberapa orang lah. Saya nggak sebutin semua, tapi beberapa orang gitu. Dan itu memang kenyataannya ada gitu, tidak bisa dipungkiri. Dan mudah-mudahan ada yang hadir dan berani bicara pada malam hari ini. Nah, kemudian Pak Paul, saya ingin update. Saya nggak mau ke belakang, saya mau ingin update ke depan.
ya, saya ingin ke depan, yaitu sampai pertemuan, ya, nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu perhatikan, sampai dengan pertemuan kemarin, karena menurut Pak Kristanter bahwa per tanggal 1 itu sudah mulai pengambil alihan gitu. Itu diadakan pertemuan antara Rumah Sakit Cikini yang harusnya dihadiri oleh Yankes atau Yayasan Kesehatan ini, kemudian dengan investor gitu. Namun yang disesali Rumah Sakit Yayasan Kesehatan ini nggak hadir gitu. Dan ujuk-ujuk, ya, saya langsung buka aja karena saya mau update aja langsung. Saya nggak mau mundur ke belakang. Bapak-bapak, Ibu-Ibu mungkin sudah tahu dan dengar apa yang diperbincangkan dan segala macam. Saya menyoroti apa yang dibicarakan oleh Pendeta Gomar pada saat wawancara dengan Pendeta Gilbert. Itu ada pada menit 17.00. Itu ada syarat yang disyaratkan oleh MPH Sinode bahwa nama Rumah Sakit PGI Cikini tidak boleh ditinggalkan. Boleh ditambahkan nama di depan atau di belakang. Misalnya rumah sakit, nama investor, kemudian PGI Cikini-nya dipertahankan. Namun dalam kenyataannya, nama PT yang dibentuk untuk pengambil alihan ini adalah PT Oikos Fortuna Cikini. Dan nyambung banget dengan pernyataan dari Pendeta Gomar. PGI-nya nggak ada di sini, sama sekali nggak ada di sini. Dan kemudian perlu diketahui dari 6 orang tim negosiasi ini, 2 diantaranya ditunjuk oleh PGI dan Yankes untuk menduduki jabatan sebagai komisaris utama, yaitu saya langsung sebutin Bapak Kristanter. Kemudian dari Direktur Keuangan yaitu Bapak Lim Wantak. Nah, saya mengupdate hal yang baru supaya menjadi wacana dari kita. Yang lebih saya ingin soroti sebenarnya, kalau kita mendefinisikan Oikos Fortuna Cikini agak lucu juga, ya. Oikos ini ya kalau Amin dari bahasa Yunani juga kan, konsepnya berbeda sekali, nggak ada kaitannya sama Kristiani, sama sekali nggak ada sama sekali. Tinggal dicari deh pengertiannya. Fortuna juga, colong dicari deh. Nah, nggak ada sama sekali. Dalam bahasa Latin itu adalah Dewi Keberuntungan gitu. Jadi kita udah nama PT yang akan mengelola nanti, nama rumah sakit udah mungkin akan berganti atau entahlah, saya nggak tahu PG-nya masih ada apa enggak, tapi yang penting PT-nya namanya PT Oikos Fortuna Cikini. Ya, ini Dewi Yunani diikutsertakan namanya di sini gitu. Nah, kemudian perlu Bapak Ibu ketahui, kita akan menyoroti soal hal yang esensi banget, yaitu tentang bergesernya, ada indikasi bergesernya visi dan misi dari pelayanan Rumah Sakit PGI Cikini. Pertama, saya boleh kemukakan, karena ya ini jelas bahwa misinya misi gerejawi gitu loh. Jadi wajar saja bahwa warna daripada pelayanan Rumah Sakit Cikini ini harus Kristiani kurang lebih gitu ya. Saya mengambil beberapa petikan wawancara, misalnya dari Pendeta Gilbert dengan Pendeta Gomar, yaitu waktu ditanya, jangan-jangan di tanah 1 hektar ini akan dibangun masjid gitu. Ya, Pendeta Gigi menjawab, kelihatan ragu, tapi dia melanjutkan kalau toh harus, kenapa tidak difasilitasi. Dan hal ini sudah ditanggapi, pernyataan ini sudah ditanggapi oleh Pendeta Mangapul di channelnya, yaitu tentang topik membangun masjid dalam gereja. Dan Bapak Ibu perlu tahu
investor ini memiliki 14 rumah sakit gitu. Jadi Pak Pau baru tahu siaran Pak Pau secara live streaming ini sudah dikomentari oleh ustadz-ustadz. Ya, udah dikomentari sama ustadz-ustadz. Di situ mereka berbicara, dan ini saya mau dibilang apa ya, saya langsung menyoroti sebagai investor. Saya tantang gitu. Apakah Anda pada saat mengelola rumah sakit Cikini ini, Anda tetap marwahnya atau visi misi gereja, visi misi daripada rumah sakit Cikini bisa dipertahankan seperti yang dijaminkan oleh Pendeta Gomar? Saya rasa saya ragu. Karena ada beberapa ulasan daripada Ustadz menyatakan bahwa kalau rumah sakit ini berdiri, kemudian simbol-simbol agama, misalnya salib, kemudian ada lagu gereja, kemudian pelayanan bagi orang sakit, biasanya kan dikunjungi itu ya. Kalau yang tahu, yang pernah di rumah sakit ini pasti mengerti. Apakah masih dipertahankan atau tidak? Gitu. Kalau saya ragu. Gitu. Kalau lambang-lambang itu hilang, maka dengan sendirinya visi misi yang dilaksanakan dalam pelayanan setiap hari itu dengan sendirinya juga hilang. Gitu. Nah, sekarang saya tanya kepada investor, gitu loh. Kamu mau pegang visi misi, mau tetap pasang salib, mau tetap mendengarkan lagu Kristen, atau kamu pakai teori ekonomi aja, artinya untuk permintaan pasar gitu. Kalau ada berani memakai salib dan segala macam, sudah ditekankan oleh ustadz-ustadz itu bahwa tidak boleh orang Muslim dirawat di rumah sakit Cikini. Sekalipun dalam prakteknya rumah sakit Cikini selama ini juga merawat yang non-Kristen. Tetapi sudah ada statement yang menyatakan bahwa kalau rumah sakit ini berdiri dan masih ada simbol-simbol tersebut, maka umat Islam diharapkan tidak boleh datang untuk dirawat di rumah sakit ini. Kalau ini, investor mengambil opsi bahwa mempertahankan visi misi dan kebiasaan yang sudah 123 tahun ini, gitu ya. Saya rasa 14 rumah sakit mereka itu akan dicap rumah sakit Kristen juga, gitu. Sehingga saya yakin bahwa mereka pasti tidak akan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mencerminkan visi dan misi itu, ya seperti ada salibnya, pelayanan kerohaniannya, didengungkan lagu-lagu gereja. Pasti mereka akan mengambil pilihan ini, gitu loh. Jadi saya bisa menantang Pendeta Gomar, gitu loh, bahwa beliau menjamin bahwa visi misi ini, ya dalam visi misi harus tergambarkan dalam implementasi dalam pelayanan dong, gitu loh. Saya nantang Pendeta Gomar apa yang dibilang bahwa Bapak menjamin tidak akan bergeser dari visi dan misi di dalamnya, termasuk kebiasaan yang dilakukan secara turun-menurun, gitu loh. Itu pasti investor akan memilih opsi itu, gitu loh. Jadi saudara bisa lihat bahwa sudah bergeser dari ADRT, daripada Yayasan Kesehatan Rumah Sakit Cikini. Jadi kita mau bilang apa coba? Mau percaya siapa, gitu ya? Kemudian saya update tadi sudah belum ya? PT sudah nama ya, PT yang didirikan itu namanya PT Oikos Fortuna Cikini. Nah, tambahin bocoran lagi. 2 diantaranya tadi saya sudah sebutkan kan? Ada 2 anggota tim negosiasi ditunjuk oleh PG dan Yakes duduk sebagai komisaris utama, yaitu Bapak Kriskantar, saya ulang lagi, dan Direktur Keuangan yaitu Bapak Lin Van Tak, gitu loh. Ini saya saya melempar kepada Bapak Ibu semua jemaat berpikir bahwa ini apakah tidak ada konflik of interest, gitu ya. Dari apa yang dijelaskan juga oleh
Bapak Chris Carter, dia bilang bahwa memang betul pengalaman mereka gitu. Pengalaman mereka mengurusi dia perusahaan dia. Memang mengurusi soal joint venture, pengambil alihan perusahaan dan segala macam. Jelas-jelas sekali bahwa dia ada punya perusahaan yang berkalian dengan itu, yang lagi berjalan. Dan dalam statement dia bahwa tim negosiasi ini tidak boleh ada yang punya indikasi punya perusahaan yang terkait dengan bisnis, terkait dengan investor dari BOT ini gitu. Ya, saya nggak tahu, tapi dengan susunan ini silahkan dinilai lah. Saya nggak mau jawab sendiri deh. Saya pada posisi melemparkan pertanyaan ini untuk direnungkan bahwa apa nantinya terjadi ketika rumah sakit Cikini ini dibangun, gitu ya. Apakah masih mempertahankan visi misi kita gitu dan adat kebiasaan yang telah berjalan begitu lama gitu. Saya rasa sudah tidak ada lagi. Kalau sudah tidak ada lagi, ya kita hilang udah. Sekalipun memang Pendeta Kumar bilang ini visi misinya tetap jalan, tetapi lewat jalur yang lain. Saya nggak tahu penjelasannya jalur yang lain seperti apa. Yang pasti simpang siur nih, gitu ya, simpang siur. Tadinya memang yang dibahas adalah surat penawaran dari investor. Tapi sudah dijelaskan bahwa setiap tahun PGI akan menerima 15 miliar ya, dan kemudian 2% dari operasional itu akan diberikan kepada yayasan kesehatan. Jadi kira-kira mungkin Pendeta Kumar menjelaskan bahwa visi misi ini akan dijalankan dengan dana-dana itu untuk membantu gereja-gereja atau pendeta-pendeta. Ya mudah-mudahan aja gitu. Dana yang mereka terima itu akan mereka salurkan sesuai dengan visi dan misi gereja, visi misi PGI khususnya, juga visi misi dari PGI khususnya atau rumah sakit ini. Mudah-mudahan saja gitu. Namun saya sanksi ya, artinya ini dana yang dikelola cukup besar. Saya nggak tahu penyaluran, artinya cara lain, jalan lain dalam menjalankan visi misi ini yang dibicarakan oleh Pendeta Kumar ini seperti apa. Mudah-mudahan saja tidak disalahgunakan. Itu dulu Pak Paul. Ya. Ada lagi bahan yang lain, tetapi sampai di situ saya sampai di situ dulu deh. Iya.